seandainya keimanan itu diukur dengan apapun kenikmatan-kenikmatan, maka tidak akan ada bandingannya. Karena kalau tanpa keimanan, segala sesuatu itu sia-sia. Orang kaya tanpa iman, dia pasti akan merasa direpotkan dengan hartanya. Orang kaya tanpa iman, itu nikmatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki rasa puas, dia tidak memiliki rasa kecukupan di dalam hatinya. Orang miskin tanpa iman mengeluh, karena dia senantiasa berpikir bahwa takdir yang Allah berikan kepadanya adalah sesuatu yang buruk. Orang pintar tanpa iman itu akhirnya hanya menggunakan kepintarannya untuk sesuatu yang buruk. Dia buat sesuatu yang menyengsarakan, dia pintar cari uang tapi untuk memiskinkan orang lain. Orang yang gak punya ilmu tanpa iman, itu nanti jadi tunggangan orang, jadi suruhan orang. Maka keimanan adalah sesuatu yang membuat kita berharga, sesuatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Orang beriman yang kaya, hartanya akan menjadi barokah. Dia akan gunakan sebagai wasilah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia miskin, dia bersyukur, karena itu berarti lebih sedikit hisab yang Allah akan minta daripadanya. Orang yang beriman tapi bodoh, belum pintar, itu menjadikan dia punya nikmat, karena dia akan belajar, dan belajar itu adalah salah satu pahala tersendiri yang Allah berikan pada dia. Kalau dia pintar, dia akan menggunakannya untuk kemudian memberikan sumbangan bagi manusia. Iman itu adalah sesuatu yang paling berharga. Maka ketika kita minta senantiasa pada Allah, ya Allah, kami itu meminta untuk dijaga keimanan kami. Hidayah yang sudah diberikan pada kita itu Allah kemudian izinkan kita untuk pelihara. Setelah kita sampai di hadapan Allah, itulah satu-satunya yang bisa memungkinkan segala sesuatu yang baik. Karena keimanan itu adalah kuncinya daripada mendapatkan surga. Orang beriman bisa jadi masuk neraka, bisa jadi masuk surga. Tapi kalau orang sudah nggak beriman, nggak ada pilihan lain bagi dia. Nah, maka kita bersyukur pada Allah atas keimanan yang sudah Allah berikan. Dan alhamdulillah Allah memberikan pada kita tidak hanya keimanan, tapi kemauan untuk memelihara dan juga membagikan keimanan itu pada orang-orang yang kita cintai. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai teladan. Sungguh kita mengidolakan dan merindukan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah, ya Allah, andaikan boleh kita bermimpi berjumpa dengan beliau di dunia. Tapi andaikan Allah tidak memberikan kesempatan itu bagi kita, maka kita tidak boleh sampai kehilangan kesempatan yang kedua. Kapan itu? Ketika di yaumil mahsyar, kita berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita. Tidak hanya mengenali kita, menyebut kita dengan nama kita. Karena Rasulullah itu mengenali umatnya satu persatu, per individu, personal. Maka kita berharap Rasul memanggil nama kita kelak di yaumil mahsyar, kemudian mengelompokkan kita ke dalam orang-orang yang berbaris di belakangnya, memberikan kita lindungan di saat hari yang tidak ada lindungan di dalamnya, karena kecintaan kita satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah, diberikan minum daripada telaganya, dan bersama-sama dengan beliau bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama-sama, amin. Ketika kita berbicara tentang masa, ketika kita berbicara tentang waktu, Allah itu tidak akan pernah untuk membiarkan sedikit pun masa umat ini tanpa ada orang-orang yang berjuang di dalamnya. Karena itulah kita bisa punya pelajaran, karena itulah kita bisa punya contoh, karena manusia itu makhluk pencontoh. Kalau nggak ada contoh, manusia nggak akan bisa bergerak apapun. Itulah kenapa 17 kali sehari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu inti daripada suratul Fatihah. Kita minta pada Allah, ya Allah, kasih kami jalan yang lurus. Maka begitu kita menyebut jalan yang lurus, Allah minta kita, Allah ajarin kita bagaimana caranya menetapi jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta jalan yang sudah pernah ditunjukkan kepada orang-orang sebelum kami. Kenapa? Manusia nggak akan mungkin bisa jalan kalau nggak ada contoh. Maka yang kita minta pada Allah adalah jalan-jalan yang sudah ada contohnya, jalan-jalan yang sudah pernah ada buktinya, bukan jalan-jalan yang masih
masih biasa, jalan-jalan yang belum pernah dijalani orang, bukan jalan yang nggak tahu arah, tapi jalan yang memang sudah ada contohnya. Karena manusia tuh nggak akan bisa lah, ada contohnya aja kita belum tentu bisa. Sudah ada contoh orang-orang soleh aja kita belum tentu bisa ngikutin, apalagi nggak ada contoh. Maka orang-orang yang diturunkan oleh Allah untuk kemudian mengisi masa itu adalah Allah turunkan mereka supaya jadi contoh bagi orang-orang setelah mereka agar menetapi satu jalan yang sama. Maka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh yang paling utama bagi kita. Sebelumnya ada para nabi, para rasul, dan mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di situ. Semua kisah-kisahnya diceritakan lengkap di dalam Al-Quran bagi kita untuk kita mengetahui contoh. Dari sana kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat-sahabat mencontohkan seperti apa keberanian, seperti apa pengorbanan, seperti apa sebuah usaha yang kuat untuk menjaga agama Allah. Diteruskan dari situ kemudian para tabi'in. Dari tabi'in dicontohkan kepada para tabi'ut tabi'in. Dari situ dicontohkan pada ulama salaf. Dari ulama-ulama salaf itu kemudian dicontohkan pada ulama-ulama mutaakhir. Dari ulama-ulama mutaakhir ke ulama-ulama akhir zaman. Menunjukkan kepada kita sebuah cara untuk menjaga marwah Islam dari masa ke masa. Salah satunya Allah manfaatkan beliau. Kenapa saya perlu bicara begini? Karena sekarang itu orang banyak salah kaprah tentang masalah ini, tentang urusan ini, tentang urusan contoh mencontoh. Karena gini Ibu sekalian, akal itu bagus atau jelek? Akal itu bagus atau jelek? Bagusan ya. Di dalam Al-Quran kata-kata akal itu pasti dihubungkan dengan surga. Akal dan yang semisalnya, akal, fikr dan seterusnya itu pasti dihubungkan dengan surga. Contoh misalnya, yang nggak mikir itu hubungannya dengan neraka. Contoh, di dalam surat Al-Mulk Allah sampaikan, walau kunna nasma' au na'qil, kalau saja kami dulu dengar dan kami mikir, makunna fi ashabis sa'ir, dan kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Berarti kenapa mereka masuk neraka sa'ir? Nggak dengar dan nggak mikir. Lihat lagi, ketika Allah sampaikan tentang masalah kejahatan yang lebih parah daripada hewan ternak, itu kan ya, wal qatarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha walum a'yunun la yubsiruna biha walum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol. Kenapa dikatakan ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Mereka punya akal tidak dipakai, mereka punya mata tidak dipakai, mereka punya telinga nggak dipakai. Kenapa? Karena mereka nggak pakai akal, mereka seperti binatang ternak. Contoh misalnya, ayam jantan, manapun ketemu dengan ayam jantan berantem itu. Bisa paham maksud saya? Jadi seayam-ayamnya ayam itu nggak ada yang LGBT. Jadi walaupun ayam tuh nggak punya otak, nggak punya akal, dia nggak akan melakukan hal-hal yang nista. Tapi begitu manusia kehilangan akal, dia bertindak lebih parah daripada ayam. Nah, menurut sekalian. Contoh misalnya, sapi sama homo, antum pilih mana? Sapi sama homo antum pilih mana? Sapi dong. Nah, kenapa? Sapi dipotong ada barokahnya, ada manfaatnya, dia bisa ngasih makan orang. Tapi kalau homo dipotong kan nggak boleh. Menurut sekalian. Nah, kalau sapi misalnya nggak dipotong disuruh bajak sawah boleh. Tapi kalau homo suruh bajak sawah, jangan kan bajak sawah. Gak kuat kan, paham gak maksudnya itu sekalian? Itu yang maksud Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Orang yang gak pakai akalnya, orang yang sudah kehilangan akalnya, itu mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang. Nah, makanya di dalam Islam penghormatan terhadap akal itu tinggi sekali. Homer, kenapa dikatakan ummul jaroim? Kenapa dikatakan emaknya seluruh tindakan-tindakan kriminal itu adalah Homer? Karena Homer menghilangkan akal. Karena kalau orang sudah hilang akalnya, seluruh tindakan kriminal mungkin bagi dia. Masyhur ke dalam telinga kita ucapan Utsman bin Affan menceritakan tentang seorang ulama yang ahli ibadah, yang sudah puluhan tahun dia ibadah, terus kemudian dijebak sama pelacur. Lalu kemudian pelacur tadi ngomong, kamu mau yang mana? Kamu gak boleh keluar dari rumah saya sebelum kamu pilih salah satu daripada 3 dosa. 1, bunuh anak kecil. 2, zina dengan saya. 3, minum khamar. Mungkin ulamanya mikir begini waktu itu ya, yang di situ ahli ibadah tuh mikir, kalau saya zina dosa besar. Kalau saya bunuh orang, dosa besar juga. Ya sudahlah, minum khamar aja lah. Dia nggak ngerti, khamar itu menghilangkan akal. Ketika khamar dia minum, hilang akalnya, lihat cewek, sudah nggak bisa bedain lagi halal dan haram. Nggak bisa lagi menahan hawa nafsu. Karena orang menahan hawa nafsu itu harus pakai akal. Gitu kan ya. Maka kemudian, ya sudah terjadi. Lihat anak kecil dibunuh. Maka ummul jaroim itu adalah gara-gara kehilangan akal. Berarti akal itu adalah bagus atau jelek? Bagus.
Lil ulil absar, li ulil albab, mohon maaf, orang yang berpikir itu adalah kemudian bisa melihat tanda-tanda Allah. Itu kan ya, orang yang berpikir bisa melihat kemudian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti akal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia bagus atau jelek? Bagus. Tapi kalau mengakali bagus atau jelek? Itu yang saya bilang mengkriminalisasi bahasa, paham tuh sekalian. Jadi awalnya bagus itu jadi jelek. Akal itu kata-kata bagus, jadi jelek gara-gara dikasih imbuhan me dan i. Mengakali jadi nggak bagus. Akal itu bagus, paham tuh sekalian. Pinter itu bagus atau jelek? Kepinteran jadi jelek. Nah itu kadang-kadang ada kriminalisasi bahasa. Sama kayak radikal. Radikal itu asal kata itu bagus. Apalagi bagi orang pertanian. Percaya deh sama saya, karena saya tuh SP, sarjana pertanian. Contoh misalnya, orang itu ya dalam bahasa aslinya radikal itu asal kata radix, artinya akar. Radix artinya adalah akar. Kalau petani ngelihat ada pohon, itu akarnya sudah mulai hancur karena tergerus misalnya tanahnya dan segala macam, itu petani langsung bilang ini, ahli pertanian akan bilang gini, ini tanaman, ini pohon harus diradikalisasi. Paham Bapak Ibu sekalian? Harus diradikalisasi supaya akarnya bertambah kuat, supaya pohonnya nggak tumbang. Berarti kata radikal itu awalnya bagus atau jelek? Di dunia pertanian sana, pohon harus diradikalisasi, itu katanya bagus. Kenapa? Karena akarnya harus diperkuat. Oke, kalau gitu kita lihat bahasa Islam kayak gimana? Ada Ustaz bahasa Islam radikal. Ada. Surat Ibrahim ayat ke-24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Apakah kalian tidak tahu, kata Allah, bagaimana Allah membuat satu perumpamaan tentang kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah. Kalimat thayyibah ini apa? Seluruh ulama sepakat kalimat thayyibah yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika orang sudah mengucapkan kalimat ini, sejatinya kata Allah kalimat ini seperti benih, yang benih ini akan bisa tumbuh menjadi kalimat yang thayyibah. Dan Allah menjelaskan proses tumbuh benihnya itu kayak apa. Jadi itu setelah saya cek di pelajaran pertanian, itu persis sama. Jadi apa yang kemudian Allah sampaikan? Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya pohon yang baik itu, sesungguhnya kalimat yang baik itu seperti benih yang ketika ditanam dia akan memunculkan pohon yang baik. Seperti apa maksudnya pohon yang baik? Menurut para ulama, pohon yang baik ini ada beberapa pilihan. Oke, coba kita lihat. Teman-teman mau pilih mana? A, pohon anggur. B, pohon zaitun. C, pohon tin. Yang keempat, D, pohon kurma. Mana yang benar? Ternyata ulama-ulama bahas yang paling banyak ini adalah pohon kurma. Jadi kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya pohon yang bagus itu seperti sesungguhnya kalimat yang bagus itu kalimat syahadat kalau numbuh seperti pohon kurma. Dia lebih mudah gitu kan ya. Nah seperti apa? Allah sebutkan pertama kali asluha fabitun. Sesungguhnya benih yang baik kalau ditanam itu radikal. Paham maksudnya? Itu radikal. Asluha fabitun, akarnya mengakar. Bahasa pertaniannya radikal. Kok bisa begitu? Karena kalau akarnya nggak beres, jamin semuanya nggak beres. Contoh, lihat, orang Arab kalau nanam pohon kurma itu mereka nanam dengan cara tertentu. Pohonnya diberikan dulu, kemudian tunasnya dimasukkan ke dalam tanah, dibolongin. Proses pembolongannya namanya nugal kalau bahasa pertaniannya. Setelah dimasukin, bahasa Arabnya memasukkan itu namanya infak. Jadi infak itu secara bahasa adalah memberikan benih. Itu infak. Nah, setelah kemudian infak, setelah masukin benih yang sudah ada tunasnya dikit, ditutup. Dalam bahasa Arab kafaro. Kafaro artinya menutup. Penutup namanya kafir. Jelas ya? Berarti petani dalam bahasa Arab zaman dulu sebelum datang Islam namanya kafir. Tapi jangan pulang jangan ngomong gitu ya. Saya baru ikutin kajian di majelis Azikra. Apa isi kajiannya? Petani artinya kafir. Jangan. Itu zaman dulu sebelum datangnya Islam. Jelas ya? Karena tugas petani itu nutupin benih. Nah setelah ditutup pakai tanah, ditimpa pakai batu. Kenapa ditimpa pakai batu? Ada prosesnya. Itu kurma, ketika dia mau numbuh tunasnya, dia ngantem batu. Setelah ngantem batu, nggak bisa naik, maka yang namanya tanaman yang tahu diri, benih yang tahu diri, dia akan menggunakan seluruh energi yang tersisa di dalam energi kepingnya itu untuk kemudian menumbuhkan akar lebih kuat ke bawah, lebih besar ke bawah, lebih kokoh ke bawah. Untuk apa? Mengambil seluruh
energi yang ada di tanah, nutrisi yang ada di tanah, lalu kemudian dia punya cukup kekuatan untuk mendobrak batu itu ke atas. Paham kenapa? Karena orang Arab nanam kurma bukan untuk setahun 2 tahun, bukan untuk dimakan pas kecambah, tapi ditanam untuk 50 sampai 100 tahun. Akarnya ini benar-benar harus kuat. Kenapa kalau nggak kuat? Kalau nggak kuat tumbang, harus radikal betul. Paham sekalian? Ini baru bahas Al-Quran ya. Akarnya harus benar. Contoh kayak gini, pernah makan kecambah? Toge pernah makan toge? Orang Bogor kan sering makan toge tuh. Toge itu warnanya putih atau hijau? Putih. Padahal harusnya kalau ditanam kacang hijau, warnanya kalau ditanam normal warnanya putih atau hijau? Warnanya hijau. Kalau yang benar tuh warnanya hijau. Lah kenapa warnanya putih? Karena tidak radikal. Karena kecambah itu ditanam memang bukan untuk menumbuhkan akar, maka akarnya sangat lemah, mudah kecabut, warnanya putih, getas, nggak bisa hidup. Paham dulu sekalian? Itu di dalam Al-Quran penting banget. Kenapa? Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Karena akar yang kuatlah yang bisa mendukung pokok yang sangat kuat, menumbuhkan cabang-cabang yang sangat banyak yang mengarah ke udara. Karena seandainya dia nggak punya akar yang kuat, langsung kemudian jatuh. Contoh, pernah tahu tabu lampot tahu? Oh, belum tahu? Yaitu bahasa pertanian, tanaman buah dalam pot. Pernah tahu? Jadi ada tanaman ditanam di pot, tapi kemudian berbuahnya sawo, itu berbuahnya mangga, berbuahnya jeruk. Pernah lihat? Harus diapain kemudian? Harus disangga kan ya? Nah kenapa? Karena akarnya nggak kuat, akarnya gitu-gitu aja. Makanya kalau teman-teman tahu bonsai itu kalau Anda mau buat bonsai, bukan motongin rantingnya dulu. Pertama kali kalau orang mau buat bonsai, akarnya harus dipotong dulu semuanya. Akarnya dipotong, masukin kemudian ke sebuah pot yang kecil sehingga dia nggak bisa tumbuh besar. Dalam bahasa pertanian namanya deradikalisasi. Wah, sekalian. Jadi deradikalisasi itu adalah mengurangi akar supaya pertumbuhan di atasnya nggak pernah bisa besar. Kenapa? Hukum pertanian, pohon besar di atas berarti akarnya panjang di bawah. Berarti kalau jenggot saya ini panjang, berarti di sini juga panjang akar. Bukan. Jadi saya akarnya itu kalau kuat, berarti atasnya juga kuat. Atasnya besar, bawahnya juga besar. Makanya kalau pohon itu atasnya besar banget, akarnya sudah diradikalisasi, mesti pohon itu tumbang. Lihatnya pohon-pohon di Bogor. Begitu akarnya sudah mulai naik ke atas, begitu sudah dibangun jalan segala macam, hujan sedikit tumbang. Kenapa? Akarnya nggak kuat. Semakin kemudian besar atasnya, semakin berbahaya kalau akarnya nggak kuat. Paham sampai di sini? Maka Allah katakan asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Maka ketika akarnya sudah bagus, maka dia akan menumbuhkan pokok yang bagus, cabang-cabang yang bagus yang mengarah ke udara. Maksud mengarah ke udara apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka ketika akarnya sudah kuat, pohon itu baru bisa kuat untuk mengarah ke langit. Artinya, kalau manusia itu sudah radikal, akarnya sudah benar, baru dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa ngelihat ke langit, baru amal-amalnya menuju kepada langit dan dia sudah nggak peduli lagi pada manusia. Lihat orang-orang yang sudah amalnya menuju ke langit, dia nggak ada urusan dengan manusia. Manusia suka, manusia nggak suka, asal Allah perintahkan semua sudah jelas. Manusia mau kemudian nakut-nakutin dia, manusia kemudian mau mengancam dia, nggak ada urusan. Kenapa? Yang saya sampaikan adalah untuk Allah, bukan untuk kalian. Kalian mau berbuat apa saja, terserah. Karena urusan saya hanya dengan Allah. Bisa dipahami? Itu perlu akar yang kuat. Dan akar itu nggak kelihatan. Maka di dalam Islam, proses radikal atau proses untuk memberikan akar itu namanya akidah. Akidah itu nggak kelihatan, tapi yang paling penting. Seperti pohon, akar itu nggak kelihatan, tapi bagian yang paling penting. Setelah kemudian asluha tsabitun wa far'uha fis sama, baru muncul yang berikutnya, tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha. Baru dia bisa memberikan buah setiap waktunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ada orang sudah belum apa-apa memberikan manfaat bagi orang, sedangkan dirinya kosong, itu hanya melukai dirinya. Seperti lilin yang membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Nggak ada. Di dalam Islam, inti daripada berislam adalah memberikan manfaat, memberikan perubahan, memberikan kebaikan. Orang Muslim itu predictable. Orang Muslim itu bisa diduga. Kalau dia benar keislamannya, dia nggak akan mungkin macam-macam. Contoh misalnya, orang Muslim ketika istrinya bandel, apakah boleh langsung digampar? Nggak boleh. Dibentak boleh nggak? Ditinggalin di depan umum boleh nggak? Nggak boleh. Cuma satu pilihannya. Ketika ada istri bermaksiat, dia bilang, "Dek, sebentar saya mau nasihatin. Jadi gini loh, gini. Nggak bertobat istrinya. Apalagi pilihannya predictable. Ya sudah, kalau gitu, kalau kamu masih nggak mau dengar, nanti malam nggak usah tidur sama abang ya. Nanti tidur di tempat yang lain. Siapa tahu kalau sendiri kamu bisa mikir. Nanti abang tidur di tempat yang lain juga." Kalau dia bilang, enggak bang, saya mau tidur sama abang juga. Sudah baian, selesai. Tapi kalau masih nggak mau tobat, tidur. Berapa lama? 3 hari. Predictable orang-orang Muslim.
3 hari didiamkan. 3 hari didiamkan masih nggak tobat juga. Predictable orang-orang muslim. Ya sudah, kamu pilih hakimmu dari sana satu, saya pilih hakim saya dari saya satu. Hakim kita ketemu, ngobrolin tentang rumah tangga kita. Nanti hasil keputusan mereka memutuskan kemudian urusan di antara kita. Sepakat? Oke, sepakat. Ternyata sudah begitu, tetap nggak bisa juga. Apalagi predictable orang muslim itu, mudah ditebak. Apa? Dipukul istrinya. Dipukul Ustaz, dipukul karena di dalam Al-Quran pukul istrimu kalau misalnya mereka masih nggak mau tobat. Tapi pukulnya predictable juga, ada aturannya. Kata Rasulullah, jangan di muka, karena muka itu adalah tempat yang sangat berharga, tempat yang mulia. Jangan pukul dia di muka. Yang kedua, jangan menyakitkan. Yang ketiga, jangan berbekas. Jadi disetrika itu nggak boleh. Jadi orang muslim itu predictable, nggak mungkin bogem mentah ke kepalanya, nggak mungkin, karena itu menyakitkan dan nggak boleh di muka. Orang muslim predictable, jadi nggak menyakitkan, nggak di muka dan nggak berbekas. Terus gimana? Ya terserah, kan sudah ada kemudian aturan-aturannya. Orang muslim itu predictable, masih nggak mau juga tobat. Predictable orang muslim. Ya sudah deh, kalau masih kamu nggak mau, karena saya tuh sudah diberikan hak daripada bapakmu untuk ngurusin kamu, maka ini pelajaran yang saya yang terakhir bagi kamu. Kamu nggak usah bareng-bareng saya lagi, kamu kembali ke tempat orang tuamu. Selesai. Orang muslim predictable. Jadi orang muslim tuh nggak ada tiba-tiba di luar kebiasaan, sadis, brutal, tuh nggak ada. Nah, kenapa? Orang muslim itu predictable. Makanya ketika orang muslim aksi itu pasti karena alasan tertentu. Dan ketika aksi pun pasti ada aturan-aturan tertentu. Gak boleh makar, gak boleh disintegrasi, gak boleh kemudian menurunkan pemerintahan yang sah. Itu semua sudah diatur di dalam Islam, gak usah diajarin. Makanya kalau ada orang pengajian jangan dicurigai. Kenapa? Justru membantu tugas polisi. Gak akan mungkin orang muslim nombak polisi, itu gak mungkin. Paham Bapak sekalian? Kenapa? Predictable. Bukan nggak berani, nggak boleh. Bisa dipahami sekalian. Kalau soal keberanian ya bisa diadu lah, asal jangan dengan saya, sekalian. Tapi kalau soal predictable nih loh, ini kan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang muslim itu predictable. Nah, maka itu yang terjadi. Nah, balik lagi kemudian kita tentang radikalisme tadi. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Saya tuh menduga, jangan-jangan ini bukan deradikalisasi sebenarnya, tapi deislamisasi. Kenapa deislamisasi? Karena keberadaan orang-orang muslim sudah mulai merepotkan orang-orang yang selama ini mereka zalim. Karena nggak mungkin merasa terancam dengan Islam kecuali orang-orang yang zalim. Dan ini sudah cerita lama. Coba lihat. Suatu waktu Rasulullah SAW mendakwakan Islam. Lihat baik-baik. Ketika Rasulullah itu kemudian ngomong pada istrinya, saya dapat wahyu. Istrinya bilang, oke, sudah tenang Rasulullah, kita konsultasi sama pendeta. Ada satu pendeta yang saya kenal, dia orang baik. Datanglah Rasulullah ke seorang pendeta namanya Buhairah. Datang ke sana, apa kata Buhairah? Setelah mengamati Rasulullah SAW, lihat baik-baik. Ini orang bakal diperangi oleh orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Karena saya nggak pernah melihat orang yang diturunkan model begini, kecuali dia pasti diperangi oleh orang-orang manusia semuanya. Dan saya berharap kalau Allah ngasih saya waktu panjang untuk hidup, saya mau di sebelah dia. Sudah predictable kan kehidupan seorang muslim. Nggak ada satupun nabi yang ketika dia bawa barang-barang kayak begini, katanya pendeta tadi, kecuali dia akan disusahkan oleh manusia, kecuali dia akan dimusuhi oleh manusia. Dan kalau saya bisa hidup lama, saya mau kemudian di sebelah orang ini. Sudah predictable. Nah, kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang kemudian berbahaya bagi orang-orang yang zalim. Musa, Isa, Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi yang lain, itu semua kehidupan juga predictable. Kenapa? Yang dibawa adalah sesuatu yang mengubah manusia. Ketika sesuatu yang mengubah manusia, yang nggak senang pasti orang-orang yang zalim. Contoh, nggak usah bilang sekarang, dari zaman dulu Belanda datang ke Indonesia. Ketika Belanda datang ke Indonesia, yang dia inginkan apa? Dia datang dengan satu semangat, God, Gospel, Glory. Kita sudah bahas. Apa itu 3G? God, Gospel, Glory. Dia pengen dapat uang, dia pengen dapat kekuasaan, dia pengen dapat agama. Jadi 3 ini satu paket. Ingat baik-baik, 3 ini satu paket. 3G ini satu paket. Dia pengen dapat agama orang, dia pengen dapat duit orang, dan dia pengen dapat kekuasaan. Dia pengen dapat tanah. Makanya orang-orang zaman dulu, ada orang Minang di sini? Ada orang Minang di sini? Nggak ada. Tapi pernah kenal orang Minang? Pernah kenal orang Minang? Orang Minang itu, coba tanya sama mereka, mereka dilarang jual tanah pada orang Cina. Apakah karena mereka nggak suka sama orang Cina? Enggak, mereka baik-baik aja sama saya. Berarti yang mereka nggak suka bukan orang Cinanya. Tapi jual tanah pada orang yang bukan Muslim itu sudah satu paket dengan menjual kekuasaan
dengan satu paket dengan menjual agama. Paham teman sekalian? Karena begitu kehilangan tanah, itu ada bahaya pada agamanya dan ada bahaya pada ekonominya. Begitu ekonominya bahaya, akidahnya bahaya, dan kekuasaannya menjadi bahaya, dan seterusnya. Karena tiga ini satu paket. Datang kemudian penjajah-penjajah itu dengan 3G datang ke Indonesia. Dari zaman dulu juga sudah begitu. Ketika penjajah datang ke negeri Nusantara, siapa yang pertama kali ke-trigger dengan adanya penjajah? Siapa yang ke-trigger dengan adanya penjajah? Orang Muslim. Kenapa orang Muslim ke-trigger? Karena orang Muslim dalam agamanya sudah diajarkan keadilan itu adalah sesuatu yang utama. Maka Islam itu yang diajar adalah mereka tidak bisa diem ketika mendapatkan satu ketidakadilan. Orang Muslim itu begitu. Jadi gampang untuk trigger orang Muslim. Mereka lihat ketidakadilan, mereka nggak bisa diem. Kalau ada orang diem ketika melihat ketidakadilan, itu perlu dipertanyakan. Nah, kenapa? Karena mereka hidup dengan satu agama yang ngajarin mereka tentang kehormatan untuk membela keadilan. Itu agama Islam. Mereka nggak bisa ngelihat orang-orang terzolimi. Mereka nggak bisa lihat kemudian orang-orang berlaku tidak adil satu sama lain. Maka yang ke-trigger adalah Islam. Nah, ketika kemudian sejarah itu memberitahu pada kita, orang-orang yang membela orang yang terzolimi adalah orang-orang Muslim, maka ini mau terjadi sekarang. Gampang sebenarnya. Nah, jadi yang kejadian sekarang adalah kenapa radikal itu dilekatkan kepada Islam? Karena dari dulu juga sudah begitu. Lihat bagaimana kata orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini menyusul kaum muslimin yang ada di Habasyah, lalu untuk mengembalikan orang-orang muslim pergi ke tempat mereka. Mereka bilang apa? Mereka bilang, telah datang ke negeri engkau anak-anak muda bodoh daripada kami. Anak-anak muda bodoh yang daripada kami, yang mereka ini mengingkari agama nenek moyangnya, tapi nggak mau masuk ke agama kamu. Karena datangnya ke Habasyah, Habasyah itu orang Katolik. Lalu kemudian setelah kemudian ngomong seperti itu, maka kembalikan mereka kepada kami supaya bisa kami didik mereka, supaya bisa kami kasih tahu mereka seperti apa mereka harus berkhidmat pada nenek-nenek moyang mereka. Ini kemudian yang diangkat. Yang diangkat adalah seolah-olah kaum muslim ini keluar daripada sesuatu yang seharusnya. Padahal yang terjadi, kaum muslimin bukan keluar tapi cuma mengadakan satu kebaikan. Maka dijawab oleh para sahabat itu secara singkat adalah, kami datang ke sini bukan untuk berbuat apapun, tapi justru kami melakukan yang mereka tidak pernah ajarkan kepada kami. Salah nggak kalau kami begini? Salah nggak kalau kami begini? Ternyata nggak salah. Maka kemudian dakwanya terus jalan. Teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi, bagi saya secara pribadi, dakwah itu nggak akan pernah mudah. Dakwah itu tidak akan pernah mudah. Kalau mudah, hadiahnya bukan surga. Hadiahnya apa? Hadiahnya kipas angin, paham tuh sekalian. Hadiahnya itu magic jar, bukan surga. Tapi dakwah ini pasti akan selalu menemukan halangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan halangan dengan mendakwakan sesuatu yang baik, mendakwakan Islam. Kita pun juga akan menemukan halangan. Kenapa? Karena kita mendakwakan sesuatu yang baik. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita akan berserius di dalam mendakwakan Islam, atau kita justru akan meninggalkan dalam kondisi seperti itu. Kalau kita serius mendakwakan Islam, maka harusnya ini kita jadikan sebagai sebuah pertanda untuk lebih serius, lebih bersemangat. Kenapa? Karena tarik-tarikan itu pasti akan terjadi. Kalau kita mencintai Indonesia, maka harusnya kita kemudian mengembalikan Indonesia pada posisinya. Maka karena itulah ulama-ulama yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini, mereka berjuangnya bukan karena apapun kecuali berjuang karena Islam. Ketika kemudian Islam itu tegak, maka kemudian itulah keberhasilan bagi mereka. Tapi sekarang kan dimaknai sesuatu yang berbeda. Kalau saya secara pribadi, ya inilah bagian daripada perjuangan kita yang harus kita jalani setiap waktu. Karena kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan yang lain. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, semua sudah selesai. Maka saya pernah ditanya gini. Suatu waktu ketika saya lagi belanja sama ibu saya, belanja jas nikah karena adik saya mau nikah. Terus kemudian ibu saya bilang ini, Lik, berhentilah Lik ngomong yang aneh-aneh. Berhentilah Lik ngomong yang radikal yang keras-keras. Mami tuh khawatir terjadi sesuatu sama kamu. Lah kenapa? Kamu ngomong yang biasa-biasa aja. Saya bilang sama ibu saya begini, Mi, kenal Yesus? Iya. Yesus itu banyak yang suka atau banyak yang nggak suka? Banyak yang nggak suka. Yang nggak suka siapa? Yang nggak suka ya Romawi. Romawi itu siapa? Pemerintah yang sah pada waktu itu, paham kalian? Karena kezaliman itu pasti selalu tidak akan menyukai kebaikan. Yesus itu difitnah, Yesus itu kemudian dicoba untuk bunuh, dan mereka yakini dibunuh mati. Padahal kita meyakini tidak. Saya cerita banyak, ibu saya bilang, ya beda lah. Bedanya apa? Yesus kan Tuhan, kamu kan bukan. Oh iya, dan dia meyakini seperti itu. Lalu setelah kemudian kita ngomong-ngomong, akhirnya bapak saya kemudian motong pembicaraan, kemudian bilang gini, Lik,
percuma kamu tuh ngomong sama ibumu. Kamu tuh ibumu diajak debat. Kamu juga bilang sama istrinya. Kamu juga, Felix kamu ajak debat. Ya nggak bisa lah. Terus kemudian bapak saya bilang, Lik, kalau papi sih sudah ikhlas. Maksudnya ikhlas gimana, Pi? Kalau papi mas sudah ikhlas kehilangan kamu. Lu maksudnya gimana? Bapak saya bilang, Lik, kamu tahu nggak sih, jalan yang kamu pilih itu adalah jalan yang nggak mudah. Iya saya tahu. Dan papi sudah ikhlas kehilangan kamu. Tiba-tiba kamu suatu saat hilang, papi nggak ada masalah. Loh kok bisa begitu? Bapak saya bilang gini, kalau Habib Rizik ada masalah, itu FPI bergerak. Kalau Ustadz Somad dapat masalah, itu orang-orang Sumatera semua bergerak. Kalau kamu Lik ada masalah, orang Cina lari duluan. Betul juga sih begitu. Lalu kemudian saya agak ke-trigger, kemudian saya bilang sama bapak saya gini, Pi, saya itu bukan pemberani, tapi saya tuh pusing karena saya nggak punya pilihan. Paham ya sekalian? Saya tuh bukan pemberani, tapi saya tuh nggak punya pilihan. Kenapa? Teman-teman sekalian, kita itu bisa hidup kayak begini karena kita punya contoh, betul nggak? Contoh misalnya, kita bisa ngomong kayak gini karena kita punya contoh. Contohnya siapa? Muhammad Nasir, Buya Hamka, Ustadz Arifin Ilham. Mereka bisa begitu kenapa? Karena punya contoh. Yang punya contoh tuh bisa gitu lah, karena punya contoh. Karena kan kita bilang tadi kan ya, kita hidup tuh karena sebagai contoh untuk bagi yang bawah kita. Saya juga sama, saya bilang, saya bisa begini karena contoh. Karena saya melihat orang-orang yang luar biasa. Saya bilang sama bapak saya, yang gak bisa saya bayangkan adalah ketika suatu hari nanti, setelah saya sudah gede, anak saya nanya pada saya, Abi, kenapa dulu ketika ada kejadian begini, terus Abi diem, Abi gak ngomong apa-apa? Padahal Abi tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ayat-ayatnya sudah jelas, tapi Abi diem. Kenapa Abi diem? Saya nggak bisa jawab pertanyaan anak saya kalau begitu. Maka saya bilang, saya berbuat begini. Kenapa? Karena saya nggak punya pilihan yang lain. Saya harus menyampaikan apa yang saya sampaikan. Karena orang-orang dulu juga mengajarin itu kepada kita. Dan saya nggak pernah punya jawaban kepada anak saya. Kenapa Abi diem ketika Islam kemudian diginiin? Saya nggak bisa punya jawaban. Karena itulah saya ngomong, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita nggak ngomong, kita nggak jadi contoh bagi anak-anak kita. Sekarang kita punya contoh Ustadz Arifin. Besok kita punya contoh siapa? Maka ada nggak sih pilihan yang tersisa pada saya selain ngomong sesuatu yang benar? Maka ada nggak sih pilihan yang tersisa pada Ahmad bin Hambal ketika disiksa misalnya oleh kemudian rezim yang ada pada saat itu, kecuali ngomong yang benar, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kemudian bukan kemudian makhluk misalnya seperti yang diyakini oleh orang-orang pada zaman itu. Nggak ada pilihan sama sekali. Nah maka kita juga sama teman-teman sekalian. Apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menjadi tugas sejarah bagi kita. Sesuatu yang memang Allah amanahkan pada kita, biar besok-besok anak cucu kita tuh masih tahu, oh ternyata masih ada orang pemberani di zaman itu. Oh di zaman itu masih ada orang yang mau berkata benar, bukan orang semuanya diem. Dan itu tugas sejarah bagi kita sekarang. Ustadz Arifin mencontohkan kepada kita, ketika beliau masih hidup, yang beliau adalah membicarakan sesuatu hal yang benar, bukan membicarakan sesuatu yang disukai oleh banyak orang, membicarakan sesuatu hal yang layak untuk dibicarakan. Karena sunnah para nabi itu membicarakan sesuatu yang harus didengar oleh manusia, bukan sesuatu yang sesuatu yang harus didengar, bukan sesuatu yang mau didengar oleh manusia. Bisa dipahami teman sekalian. Maka ini kondisi yang sekarang. Maka kita lihat sekarang Indonesia. Kalau saya ditanya sekarang, Indonesia sekarang seperti apa? Allah nggak akan ngasih sesuatu pada kita kecuali melainkan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Maka kondisi Indonesia terjadi sekarang adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Biar semuanya agak keren dikit, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, kalau Musa datang kepada Fir'aun kemudian bilang, Fir'aun, kamu itu togok, kamu itu sombong, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu mengingkari Allah. Sekarang bertobatlah Fir'aun. Terus Fir'aunnya bilang, oh iya benar ya, saya salah ya, saya tobat, benar saya tobat, saya ikut kamu deh. Kira-kira gimana ceritanya? Selesai. Tapi yang terjadi, Fir'aun togok, lalu kemudian manggilin tukang-tukang sihir dia, kamu lawan Musa, Musa tetap menang. Kemudian bilang, bunuh Musa, kejar Musa. Musa bawa Bani Israel, kejepit, depannya kemudian laut, belakangnya pasukan Fir'aun. Kemudian Allah turunkan satu mujizat, kebelah lautan, kemudian mereka lewat, Fir'aun ikut lewat, kehempas. Nah, itu baru cerita yang keren, paham Ibu sekalian? Jadi Allah itu tidak memberikan kita kesulitan kecuali mau ngasih cerita yang lebih keren kepada kita, paham Ibu sekalian? Nah ini yang terjadi. Nah makanya teman sekalian, bersabar dalam segala hal, bersabar dalam perjuangan Islam. Karena kenapa? Yang kita cari bukan apa kok, yang kita cari cuma ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kemudian kita lakukan, maka apapun yang kita hadapi karena ini adalah bagian daripada perjuangan. Ingat, surga itu bukan didapat dengan sesuatu hal yang mudah. Karena kalau surga itu didapat dengan satu hal yang mudah, maka Allah tidak akan nyuruh Rasulnya bersusah-susah untuk kemudian memperjuangkan Islam.
Maka kita sudah tahu ketika Allah kemudian menurunkan suratul Fatihah, kenapa dikatakan di sana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, artinya adalah jalan-jalan yang orang-orang itu diberikan sebelum kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kemudian tafsir, itu jalan apa? Jalannya di antara 4. Anda boleh milih. Ketika berbicara tentang suratul Fatihah, maka siratal ladzina an'amta alaihim ini cuma jalan di antara 4. 1, jalannya para nabi. 2, jalannya para syuhada. 3, jalannya para siddiqin. Yang keempat, jalannya para salihin. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Nabi. Enggak terlalu berat. Enggak usah lah. Ini berat banget soalnya. Lah kenapa? Rasulullah itu seumur hidupnya enggak pernah senang. Rasulullah itu seumur hidupnya enggak pernah bahagia. Suatu waktu ketika beliau sedang sakaratul maut, Fatimah itu kemudian datang kepada beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Dia bilang, wahai bapakku, seumur hidup saya itu nggak pernah lihat wajahmu itu bahagia, nggak pernah lihat wajahmu itu senang. Kenapa? Setiap hari kesulitan terus. Lalu kemudian Fatimah bilang, ya Rob, sampai akhir, dari awal sampai akhir hidupmu senantiasa kesulitan. Dan ketika sakaratul maut, Fatimah nangis. Kenapa? Begitu kesulitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kesulitan itu apa kemudian kata Rasulullah? Nggak apa-apa wahai Fatimah, setelah ini nggak ada lagi kesulitan bagi bapakmu. Nah kenapa? Karena dari awal sampai akhir hidupnya Rasul itu menderita. Hidupnya Rasul itu susah. Nah maka kalau kita lihat tentang nabiyin, para nabi, kayaknya kita nggak bisa untuk niru seperti itu. Turun ke bawah, wasiddiqin, orang-orang yang mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq itu rela kemudian digigit ular di dalam gua itu untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah siddiqin, orang-orang yang senantiasa didustai. Seperti Ali bin Abu Thalib yang rela menggantikan tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau dibunuh. Itu siddiqin, gak enak juga. Kalau kita ada yang lebih rendah lagi nggak, Ustaz? Ada syuhada. Tapi ada nggak syuhada yang nggak mati? Ya kalau nggak mati bukan syuhada dong. Kalau gitu solehin. Solehin ini yang sering difitnah-fitnah itu ya, solehin. Karena kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan, tapi mereka dibilang berbuat kerusakan. Ini terjadi pada solehin. Jadi solehin itu yang paling banyak ya difitnah, dicaci maki, salin. Tapi kalau Anda mau minta jalan itu, yaitu jalan yang disediakan, nggak ada jalan yang lain. Ini siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ini jalan-jalan yang kemudian kita pilih, jalan-jalan yang kita minta pada Allah. Karena jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para salin, nggak pernah ada yang mudah. Kalau ada yang mudah, hadiahnya bukan surga, hadiahnya magic komang dulu sekalian. Nah ini jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kalau sudah jalannya sudah begini, ya sudah jalani saja. Ya sudah, happy saja. Kenapa? Itulah jalan yang sudah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim, Anda ngambil jalan yang sulit. Anda ngambil jalan yang susah. Lah kenapa harus ngambil jalan yang susah? Karena itulah yang diambil jalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekarang apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah Allah itu akan senantiasa mengambil dari umatnya. Setiap waktunya akan dipilihkan orang-orang yang cocok untuk membela agama Allah. Makanya suatu waktu pas nganterin Ustadz Somad ke Azikra, saya tuh nanya sama Ustadz Somad satu hadis. Bukan satu hadis. Saya nanya pada Ustadz Somad gini, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang-orang yang bodoh tapi terlanjur terkenal? Gimana pendapat Ustadz dengan orang bodoh kalau terlanjur terkenal? Terus beliau diam. Orangnya kan gitu kan ya. Kalau di depan panggung sama di luar panggung itu beda. Di luar panggung diam banget. Setelah 5 menit kemudian gitu kan ya, 10 menit kemudian jawabannya nggak saya dapat, orangnya masih diam. Saya sangka dia sudah lupa, ya sudahlah. 10 menit kemudian dia bilang, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Hadisnya adalah ketika Allah kemudian menginginkan seorang hamba untuk menjadi baik, maka Allah akan mempergunakan dia. Lalu saya bilang, maksudnya seperti apa, Ustaz? Tadi kan pertanyaannya adalah gimana kalau ada orang bodoh tapi sudah terlanjur terkenal? Jawabannya adalah semua itu Allah yang mengatur. Allah itu ketika memilih kita jadi seorang muslim, Allah ketika memberikan pengetahuan pada kita, termasuk memberikan keterkenalan kepada seseorang, itu adalah sebuah rencana daripada Allah untuk dia dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang itu punya sesuatu yang Allah berikan. Ista'malu, Allah akan gunakan dia untuk kebaikan. Maka sama kayak kita, ketika Allah kemudian memberikan pada kita sesuatu, apakah itu ilmu, apakah itu kemudian followers, apakah itu kemudian harta dan segala macamnya, itu enggak Allah berikan kecuali Allah memilih untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir karena itu Allah yang mengaturnya. Maka ketika Allah memberikan semua itu tugas bagi kita. Dan kalau kita sudah dikasih tugas, maka tugas kita adalah memanfaatkan segala sesuatu dengan baik.
Yang sudah mendahului kita sudah mencontohkan. Ustadz Arifin mencontohkan pada kita. Ustadz-ustadz yang lain, Buya Hamka mencontohkan pada kita. Muhammad Nasir mencontohkan pada kita. Maka jalan ini nggak pernah untuk jalan yang mudah. Kalau jalan yang mudah, banyak orang masuk surga. Tapi karena ini adalah suatu jalan yang sulit, maka jalan yang sulitlah yang jalan dipilih oleh manusia. Tapi jalan yang sulit inilah jalan yang dinilai oleh para syuhada, para nabi, para siddiqin dan selainnya.